Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Dia yang sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita dan terus memelihara kita. Kita tahu bahwa Dialah yang menopang segala sesuatu itu, Dia juga yang menopang kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan lagi, dan kita akan membaca di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat ini, saya mengajak kita semua belajar tentang kewaspadaan terhadap penyesatan. Ya. Waspada terhadap penipuan, terutama saat-saat kita ini menghadapi pencobaan. Ya. Mari kita berusaha untuk menangkal tipu daya, kuasa-kuasa kegelapan, saat kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya mengapa ini penting? Mengapa penting kita cakap menangkal tipu daya iblis saat-saat pencobaan? Sebab kita hidup di dunia yang sangat gelap. Ya. Akhir zaman adalah masa-masa yang sangat sukar. Dan kita tahu bahwa iblis musuh kita itu adalah pendusta, penipu ulung. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-44 dikatakan, iblislah bapa segala dusta, dia pendusta, dan dia akan berusaha untuk menyesatkan semua orang percaya, supaya pada akhirnya orang-orang percaya itu meninggalkan iman yang benar. Ada banyak orang yang dulunya percaya Yesus, tetapi pada akhirnya meninggalkan jalan keselamatan itu. Mari kita mau bersama-sama menyadari keadaan ini. Kita hidup di masa yang sukar. Iblis musuh kita itu penipu, pendusta. Dia akan berusaha menyesatkan saudara dan saya. Makanya kita perlu waspada. Amin. Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu cakap menangkal tipu dayanya. Supaya kita tetap berpegang teguh pada kebenaran. Supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, kemudian mengapa penting kita waspada terhadap penipuan rohani, terutama saat-saat pencobaan, karena memang kita ini semua rentan dicobai saat-saat kita ini dalam penderitaan. Bapak Ibu, saat pencobaan kita ini mudah disesatkan untuk berpikir bahwa Allah itu tidak baik. Kalau Allah baik, kenapa saya menderita? Allah itu jahat. Ya toh? Buktinya, Dia mengizinkan saya mengalami sakit penyakit yang sedemikian hebat. Pekerjaan saya ada dalam pergumulan. Relasi saya bermasalah. Pendidikan saya dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, kita rentan ditipu, kita rentan disesatkan saat-saat dalam pencobaan untuk berpikir bahwa sesungguhnya Allah tidak baik, bahwa Allah tidak berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga kenapa sudah bertahun-tahun kita berdoa, tetapi jawaban Tuhan juga tidak datang-datang. Artinya Dia tidak baik, artinya Dia tidak berkuasa.
Itu sebabnya Rasul Yakobus mengingatkan pembacanya pada waktu itu bahwa pencobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Amin. Bahwa pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri yang jahat. Bahwa Allah itu tidak dapat dicobai oleh siapapun juga, dan dia tidak mencobai siapapun juga. Namun demikian Bapak Ibu, kita harus terus berjuang untuk mempertahankan kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Kita terus berjuang untuk memiliki pikiran Kristus, karena pikiran kita sering kali tersesat, mudah ditipu. Kita harus berjuang untuk terus menerima kebenaran firman Allah, bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu tidak pernah mendatangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita cenderung menyalahkan pihak lain saat-saat kita menghadapi pencobaan. Kita cenderung menyalahkan Tuhan bahkan. Kalau ada apa-apa, aku ini korban, kan begitu ya, ini salah kamu, ini salah gereja, ini salah Tuhan. Kalau bukan kamu, kalau bukan gereja, mungkin begitu ya. Kalau bukan Tuhan, maka saya tidak akan seperti ini. Bapak Ibu, saya baru dengar cerita ada seorang suami yang saat-saat pencobaan dia disesatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sampai hari ini dia berpikir bahwa Tuhan itu jahat, dan dia mengancam istrinya, mengancam keluarganya. Awas kalau ke gereja, aku hajar kamu. Awas kalau kamu ke gereja. Jadi sampai hari ini istrinya tidak ke gereja karena suaminya saat mengalami penderitaan dia disesatkan, Bapak Ibu. Dia ditipu oleh iblis sehingga dia berpikir bahwa Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, Allah kita yang baik itu adalah Allah yang jahat, Allah yang tidak berdaulat atas kehidupannya. Makanya waspada, jangan sampai kita disesatkan. Amin. Terutama saat-saat penderitaan, terutama saat-saat pencobaan. Nah, mari saya akan mengeksposisi beberapa ayat ini ya, supaya kita bisa memahami apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama-tama saya mau menegaskan lagi bahwa sesungguhnya semua kita ini rentan dicobai, kita ini rentan disesatkan, kita ini rentan ditipu saat-saat menghadapi pergumulan, saat-saat menghadapi kesusahan, saat-saat menghadapi penderitaan. Coba kita baca lagi ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Kata sesat itu diterjemahkan dari kata Yunani planao. Ya, planao itu artinya jangan tertipu. Ya. Planao itu kata kerja Bapak Ibu, itu artinya tulit astray, ya, artinya memimpin orang kepada kesesatan. Ya. Cause to wander. Ya, planao itu menyebabkan orang itu kehilangan arah, kehilangan tujuan, berputar-putar, tersesat, intinya seperti itu. Makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan janganlah kamu tertipu. Ya, kalau di terjemahan baru ya janganlah sesat. Di terjemahan lain mengatakan jangan tertipu ya. Don't be deceived, jangan didustai seperti itu. Nah, arti kata jangan tertipu itu secara harfiah itu berarti berhentilah tertipu, berhentilah tersesat, kan seperti itu. Nah, rupanya Bapak Ibu ya, pembaca surat ini atau jemaat pada waktu itu, ada beberapa orang yang sudah mulai memakan umpan iblis. Ada beberapa orang yang sudah mulai tertarik kepada umpan setan ya. Saat-saat mereka menderita, mereka mulai memikirkan sesuatu yang keliru tentang Allah. Umpan setan itu apa? Jika Allahmu itu baik, jika Allahmu itu penuh kasih, mengapa ia membiarkan kamu menderita? Itu umpan setan. Rupanya mereka dimakan ya, memakan umpan itu kan seperti itu. Sehingga jangan terus-menerus disesatkan, jangan terus-menerus tertipu. Stop sampai di sini. Jangan sesat, jangan tertipu. Jangan lagi makan umpan dari kuasa-kuasa kegelapan.
Jangan dengar perkataan setan yang mengatakan, jika Allahmu maha kuasa, kenapa dia tidak menyelesaikan masalahmu? Kenapa dia tidak menghentikan penderitaanmu sekarang ini juga? Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kita makan umpan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Ya kalau ada masalah, ada pergumulan, apa saja. Hati-hati, kalau ada suara-suara di pikiran kita yang mengatakan, mana katanya Tuhanmu baik. Mana katanya Tuhanmu berkuasa. Kalau dia baik, dia tidak akan melakukan ini. Kejam banget dia, gitu mungkin ya. Kalau dia berkuasa, kenapa dia tidak sanggup menolong kamu? Sudah berapa lama kamu berdoa untuk masalah ini? Apalagi kalau orang mengalami kegagalan dalam hal-hal tertentu. Waduh, setan paling senang melihat itu dan dia akan memberikan pikiran-pikiran yang keliru dalam kehidupan kita. Makanya Yakobus mengatakan seperti ini, bahwa Allah itu baik, bahwa Allah tidak pernah memberikan yang buruk. Jangan sesat, semua pemberian yang baik, semua anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, itu datangnya dari Bapa segala terang. Amin. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Jangan makan umpan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan mempercayai pikiran-pikiran yang mengatakan Allah tidak baik, Allah itu jahat, Allah itu tidak berkuasa. Ingat, segala yang baik datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah berubah sama sekali. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa dia baik, bahwa dia berkuasa, dan bahwa dia mengasihi umatnya. Amin. Pikiran itu yang harus terus kita jaga. Tetaplah berpegang pada kebenaran itu. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk memahami bahwa frasa pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu sebagai hal-hal yang baik dan di dalamnya itu termasuk penderitaan. Di dalamnya itu termasuk pencobaan, Bapak Ibu. Seringkali kita ini memandang ya pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu hanya dari kacamata kita. Dari sudut pandang kita yang picik, dari sudut pandang kita yang sifatnya sementara. Kita harus belajar untuk memandang pemberian yang baik atau anugerah yang sempurna itu dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang Allah yang berhikmat, Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu, Allah itu mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai macam pergumulan. Tuhan itu mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai macam ujian. Tujuannya adalah untuk membangun kehidupan kita. Amin. Dia melakukan itu dengan kasih loh Bapak Ibu ya. Makanya Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan sesat. Allah tidak pernah melakukan yang tidak baik. Semua pemberian yang baik datangnya dari Bapa segala terang. Semua anugerah yang sempurna datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita yang penuh dengan kasih. Dan Bapa yang baik itu, Dia mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai macam pergumulan, berbagai-bagai macam penderitaan dengan tujuan yang penuh kasih sayang, dengan kedaulatannya yang sangat-sangat mutlak. Bahwa Allah memegang kendali, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, Nabi Amos itu menyadari ini. Coba kita lihat Amos 3 ayat 6b. Dia berkata seperti ini. Amos 3 ayat 6b. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Artinya bahwa Allah lah yang menyebabkan malapetaka itu. Bahwa Allah lah yang mendatangkan ujian itu. Dan kalau Allah melakukan itu, Dia memiliki tujuan yang baik. Dia memiliki tujuan yang penuh dengan kasih. Dia berdaulat. Untuk apa? Supaya melalui malapetaka itu ada pertobatan. Mereka berbalik kepada Allah yang hidup. Mereka diselamatkan dari penyesatan seperti itu. Bapak Ibu yakin dengan hal ini?
bahwa segala sesuatu terjadi atas tujuan kasih Allah dan kedaulatannya yang luar biasa? Amin. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang seperti itu, kita tidak akan pernah tahan menghadapi penipuan, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, meskipun setan itu secara langsung menyerang Ayub yang salah itu Bapak Ibu ya, tetapi dia melakukan itu karena izin Allah ya. Dan ketika istri Ayub meminta Ayub untuk mengutuki Allah dan kemudian mati saja, apa jawaban Ayub? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya Bapak Ibu, bahwa hal-hal yang dipandang buruk, pengalaman-pengalaman yang adalah penderitaan, itu sebenarnya bagian dari pekerjaan Allah untuk membentuk kehidupan kita. Haleluya. Ibrani mengatakan apa? Anak-anak gampangan dibiarkan, tetapi anak-anak yang kekasih itu dididik oleh Tuhan. Dihajar oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu ingat? Ya, Rasul Paulus dia mengatakan apa? Ada duri di dalam dagingku ini. Dulunya aku berdoa sampai 3 kali memohon supaya duri ini dicabut dari dalam dagingku. Tetapi Allah berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Loh, kalau dipikir-pikir, kalau Tuhan baik kenapa dia taruh duri dalam daging Paulus? Kalau dia berkuasa kenapa dia tidak segera mengangkat duri itu? Itu berbicara tentang penyakitnya Bapak Ibu. Penyakit matanya yang menyusahkan dia, yang didapat setelah dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan di Damsyik itu, sinar yang menyilaukan itu. Tapi Paulus tidak memakan umpan dari iblis. Kalau Tuhan baik, kenapa dia membiarkan aku dalam keadaan sakit yang seperti ini? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa 3 kali aku sudah berdoa, tetapi dia tidak menjawab, kan dia berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu, kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu dengan maksud kasih, dengan maksud baik, karena dia adalah Allah yang baik, dan dia berdaulat, dan dia mau membentuk kehidupan kita. Amin. Jadi pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, itu mencakup ujian, itu mencakup pencobaan, itu mungkin berbicara tentang sakit penyakit yang kita hadapi. Itu mungkin berbicara tentang pergumulan dalam pelayanan kita, pergumulan dalam pekerjaan kita, pergumulan dalam relasi kita dengan masyarakat. Mari kita percaya sungguh ya bahwa Allah itu adalah Bapa segala terang dan Dia hanya memberikan yang baik kepada anak-anak yang dikasihinya. Amin. Itu sebabnya setiap kali Allah berkata, jangan sesat, jangan tertipu. Kita harus waspada dengan sungguh-sungguh. Sebab itulah area yang sangat-sangat berbahaya bagi kita. Kalau kita tidak waspada, terutama saat-saat kita dalam cobaan, saat-saat dalam pergumulan, mari kita tetap percaya bahwa Yesus baik, Allah berdaulat, bahwa Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kita, dan dengan demikian kita tidak mudah disesatkan. Amin. Hal yang kedua, saya mau menegaskan lagi bahwa kalau kita mau dapat menangkal tipu daya ya iblis saat kita mengalami pencobaan, kita harus benar-benar membangun kepercayaan kita pada kebaikan Tuhan. Saya mau mengeksposisi ya sedikit dari bagian ini, ayat yang ke-17, coba perhatikan. Ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus meneguhkan iman kita bahwa Allah itu baik. Amin. Kita harus sungguh-sungguh percaya pada kebaikan Tuhan. Ingat, saat setan mencobai Hawa, ya, saat setan menipu Hawa, ia melakukannya dengan membuat Hawa meragukan kebaikan Tuhan. Perhatikan ini umpan setan. Ya, dia berkata kepada Hawa demikian, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Coba, ya ini jelas tendensius ya. Lihat, dia memberikan umpan bahwa Allah itu tidak baik, bahwa Allah itu jahat. Masa dia membalik kebenaran firman Tuhan? Tentulah ya Allah berfirman, semua buah pohon tidak boleh dimakan. Kan seperti itu. Tetapi jelas Allah tidak seperti itu. Dan Hawa mengoreksi setan, tidak. Semua boleh kami makan. Hanya pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu. Jangan kau makan buahnya, sebab saat kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi setan memang pendusta yang luar biasa Bapak Ibu. Dia bersikukuh, dia berkata apa? Tidak, kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebab Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan mengerti yang baik dan yang jahat. Dan kamu akan jadi seperti Allah. Apa implikasinya? Sesungguhnya Allah tidak baik. Allah menahan kebaikan dari kamu. Allah tidak mau kamu mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak mau kamu menjadi seperti dia. Allahmu tidak baik. Dan apa yang kita baca dari Kejadian pasal yang ketiga, Hawa tertipu. Pada akhirnya Adam tertipu dan menyebabkan kehancuran yang sangat hebat. Saudara, sejak saat itu, maka dosa masuk dalam kehidupan umat manusia. Adam dan Hawa merasa ketakutan, merasa malu, dia bersembunyi dari Allah. Dan firman Allah menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka bahwa mereka akan mati dan mereka diusir dari Taman Eden. Dan dampaknya sampai hari ini. Saudara, kalau sampai kita tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan dan kita melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, maka dampaknya akan sangat menakutkan, dampaknya akan sangat mengerikan. Jadi Yakobus menegaskan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya bahwa semua yang baik yang kita terima sekarang ini ya termasuk apa itu ya, sinar matahari ya, lingkungan yang baik ya, keluarga yang baik, makanan yang enak, itu datangnya dari Tuhan termasuk penderitaan yang kita alami. Termasuk pergumulan yang kita hadapi. Allah melakukan itu karena dia mengasihi kita dengan tujuan yang baik. Coba kita baca Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 67-68. Mazmur 119 ayat 67 dan 68. Sebelum aku tertindas, kata pemazmur, aku menyimpang. Tetapi sekarang, saya terjemahkan bebas ya, setelah aku tertindas, aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Amin. Ini pemazmur loh Bapak Ibu ya. Berarti Allah mendatangkan penindasan bagi pemazmur ini dengan tujuan kasih, dengan tujuan kebaikan. Karena penindasan yang Tuhan izinkan datang kepada diri pemazmur untuk membangun hidupnya. Dan dia mengalami perubahan hidup setelah Tuhan mengizinkan
penindasan terjadi. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman yang seperti ini? Sebelum tertindas, sebelum mengalami pergumulan, sebelum mengalami penderitaan, kita menyimpang, kita jauh dari Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan mendatangkan penindasan sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk nasihat untuk mengembalikan kita datang kepadanya, sehingga kita berpegang kepada janji-janjinya. Apakah kita bisa mengatakan seperti pemazmur, Engkau baik ya Allah, Engkau berbuat baik, sekalipun Engkau mengizinkan penindasan ini, sakit penyakit ini, pergumulan ini, Engkau baik, Engkau berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Jangan sampai kita tertipu dengan berpikir bahwa Allah tidak baik. Allah tidak berkuasa, terutama saat-saat kita mengalami pencobaan. Bapak Ibu, dikatakan Allah itu adalah Bapa segala terang. Ini adalah satu-satunya penyebutan Allah di dalam seluruh Alkitab. Hanya ada di ayat ini, ya. Bapa segala terang. Ya. Bapa segala terang artinya adalah juga bahwa Allah yang menciptakan semua benda-benda penerang, termasuk terang itu sendiri. Ingat pada pasal yang ketiga, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan pada hari yang keempat, Allah itu menciptakan benda-benda penerang. Matahari, ya, bulan, bintang, itu adalah benda-benda penerang untuk bumi ini. Nah, terang itu melambangkan kebaikan Bapak Ibu, ya. Kalau Allah itu Bapa segala terang, artinya Allah itu baik. Amin. Allah itu baik. Tidak sama dengan setan yang telah jatuh dan yang adalah kegelapan. Bapa tidak hanya menunjuk kepada kuasanya untuk menciptakan terang, tetapi menunjukkan dia sumber kasih sayang bagi seluruh ciptaannya. Bapa segala terang, Bapa yang menciptakan terang, Bapa yang baik itu adalah sumber berkat, sumber kasih sayang, sumber kebaikan bagi semua ciptaannya. Jadi ketika Yakobus mengatakan padanya tidak ada perubahan, padanya tidak ada bayangan karena pertukaran, karena perubahan, ia sedang membandingkan Allah itu dengan matahari, Bapak Ibu. Matahari itu adalah terang. Hakikatnya, sifat hakikinya adalah terang. Demikian juga dengan Allah. Allah itu hakikatnya adalah terang. Dia adalah terang, dia tidak pernah berubah. Dan kalau ada hari berawan, kalau ada malam, tidak berarti bahwa matahari berubah menjadi dingin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau dalam hidup ini kita tidak melihat matahari karena awan, tidak berarti bahwa matahari telah berubah dari hakikatnya. Tidak sama sekali. Kalau malam hari datang dalam kehidupan kita, tidak berarti bahwa matahari berubah hakikatnya. Tidak, dia tetap matahari. Saya 2 hari yang lalu diajak untuk lihat sunset, ya, di pantai Kelapa Lima. Tiba-tiba matahari tenggelam. Saya ingat lagu lama itu, surya tenggelam ditelan kabut malam. Saya bahas status. Tapi apakah matahari berubah hakikat karena gelap datang? Tidak sama sekali. Bapak Ibu, Allah itu terang, dan kalau ada saat-saatnya kita tidak melihat terang dalam artian kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan, tidak berarti bahwa Allah berubah menjadi jahat. Amin. Amin. Dia tetap baik, dia tetap berdaulat. Seperti semalam kita tidak melihat matahari, tapi kita tahu fajar pasti akan menyingsing. Amin. Ini iman yang harus kita bangun. Bapak Ibu, sifat dan tujuan Allah itu tidak pernah berubah karena keadaan,
Ya, tidak ada perubahan, tidak ada bayang-bayang pertukaran. Lalu apa maknanya bagi kita? Penting bagi kita untuk mengenal Allah sebagaimana Dia ada, bukan mengenal Allah sebagaimana yang kita rasakan, sebagaimana yang kita pikirkan, tidak. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah seperti yang Allah nyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Kalau kita mengenal Allah dengan benar bahwa Dia baik, bahwa Dia Bapa segala terang, bahwa hakikatnya tidak berubah, bahwa kalau kita mengalami berbagai macam pergumulan tidak berarti bahwa Allah tidak mengasihi kita atau Allah berubah, itu akan menolong kita untuk dapat menangkal tipu daya setan saat-saat kita mengalami pergumulan. Amin. Hanya itu yang akan bisa membuat kita kuat. Dan mari kita menafsirkan setiap keadaan hidup kita dalam terang bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu selalu berbuat baik. Saat kita susah, saat kita sedih, katakan Allah baik, selalu berbuat baik. Dia tidak melakukan kejahatan sedikit pun. Dia Bapa segala terang, tidak ada niat buruk sedikit pun untuk kehidupan kita. Hal-hal baik yang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Anugerah yang sempurna itu termasuk pergumulan, termasuk penderitaan. Supaya melaluinya kita menjadi orang-orang yang diubahkan. Menjadi tekun, menjadi sempurna, menjadi utuh dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Pemazmur seringkali mengatakan, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Percayalah kepada Allah, Dia baik, Dia selalu berbuat baik, dan tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu tentunya ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dari Efesus pasal yang kelima, bahwa ciri pertama orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah mengucap syukur, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan dari hati yang terdalam. Amin. Dan mari pagi ini dengan mengenal Allah sebagai Allah yang baik, sebagai Allah yang terus berbuat baik, itu akan menolong kita untuk dapat menangkal tipu muslihat iblis yang hendak membuat kita berpikir bahwa Allah itu jahat, Allah tidak berkuasa saat-saat kita menghadapi pencobaan. Hal yang ketiga, saya mau menegaskan, kalau kita mau dapat menangkal tipu muslihat iblis saat-saat pencobaan, mari tegaskan bahwa Tuhan yang baik itu juga Tuhan yang berdaulat. Amin Bapak Ibu. Saudara, kalau kita punya teman baik tapi tidak berkuasa menolong kita, ya tidak sempurna kebaikannya begitu ya. Duh, aku ini kasihan lu sama kamu, tapi aku tidak bisa buat apa-apa. Aduh, saya itu kepengen menolong, tapi aku tidak bisa melakukannya. Tidak dengan Allah kita, amin. Allah kita baik, Dia berkuasa. Allah kita baik, Dia berdaulat. Terutama Dia berkuasa atas keselamatan jiwa kita. Ini yang akan membuat kita tidak mudah tertipu, tidak mudah disesatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan Bapak Ibu. Coba kita baca ayat yang ke-18 lagi. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18. Saya baca untuk kita semua. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini dengan seksama. Atas kehendaknya sendiri, itu berbicara mengenai kedaulatan. Ini berbicara mengenai kemahakuasaan, ya. Menjadikan kita oleh firman kebenaran. Ini bicara soal keselamatan jiwa kita. Kalau dalam terjemahan lain, Dia telah melahirkan kita menjadi anak-anaknya. Ini bicara tentang kedaulatan Allah untuk menyelamatkan jiwa kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya yang kekasih. Kemudian supaya kita, ini tujuannya, pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung. Wow, luar biasa. Bapak Ibu,
yang sulung itu biasanya selalu yang terbaik. Yang pertama itu selalu diberikan untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa atas kehendaknya. Dia menyelamatkan kita, menjadikan kita oleh firman kebenaran, melahirkan kita kembali menjadi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali, saat kita dicobai, setan itu akan menawarkan pikiran bahwa Allah itu tidak baik, atau bahwa Allah itu tidak berkuasa, Allah itu tidak berdaulat sama sekali. Itu sebabnya kalau kita mau dapat menangkal tipu daya iblis saudara, maka kita harus teguh berpegang pada keyakinan, pada iman bahwa Allah baik dan bahwa Allah itu berdaulat. Ya, Dia berdaulat menyelamatkan kita. Bahkan Dia telah menyelamatkan kita. Atas kehendaknya Dia telah menciptakan kita oleh firman kebenaran menjadi manusia baru. Oleh karena kuasanya Dia telah melahirkan kita kembali menjadi anak-anaknya yang kekasih. Supaya kita menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Ini berkat yang sangat luar biasa. Dan kalau kita berpegang pada kebenaran ini, kita tidak mudah tertipu ya. Kita nggak akan marah. Gimana sih Tuhan? Katanya baik. Gimana sih Tuhan? Udah berdoa sekian lama, kok enggak ada jawaban. Tuhan berkuasa enggak sih? Bapak Ibu, kalau kita berpikir seperti itu, kita memakan umpan iblis. Hati-hati. Allah kita baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Nah, Yakobus mengatakan kepada kita bahwa kalau Allah baik, kalau Allah berdaulat, maka Dia akan menolong kita, Dia akan memelihara kita dari hari-hari pencobaan yang kita alami. Percayalah Bapak Ibu, kita tidak akan dapat dijatuhkan oleh berbagai macam pergumulan, oleh berbagai macam pencobaan, sebab Allah baik, Allah berdaulat, dan Allah telah menyelamatkan kita. Loh, nggak ada amennya. Ya, ingat Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Lihat, Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Kita tidak dapat dijatuhkan oleh pencobaan, tidak dapat dikalahkan oleh ujian, tidak dapat dikalahkan oleh penderitaan. Mari kita menjadi jemaat yang kuat di tengah-tengah pergumulan. Amin. Jadi kalau Allah itu berkuasa menyelamatkan kita, sumber keselamatan kita, maka pasti Dia akan menolong dalam masa-masa kesukaran kita. Percaya Bapak Ibu? Makanya jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu seperti bangsa Israel. Sehingga satu kali mereka dibinasakan oleh Tuhan puluhan ribu orang. Karena persungutan, karena makan umpan dari kuasa-kuasa kegelapan, menggerutu. Orang menggerutu mengatakan Tuhan tidak baik. Orang menggerutu mengatakan Tuhan tidak berdaulat, Tuhan tidak berkuasa. Apapun yang terjadi katakan Tuhan itu baik. Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba lihat Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Maaf kok rasanya monitornya nggak dengar saya, makanya saya ngotot Bapak Ibu. Perasaan saya, suara saya pelan. Filipi 1 ayat yang ke-6. Oke, sudah mulai saya dengar lebih keras. Coba kita baca bersama-sama, ya. Filipi 1 ayat yang ke-6, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Kalau Allah sudah memanggil kita, kalau Allah sudah menyelamatkan kita, kalau Allah sudah menjadikan kita oleh firman, kalau Allah melahirkan kita kembali, Allah akan meneruskan itu sampai kita masuk dalam kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak pernah gagal. Dia pasti berhasil. Amin Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang harus kita percayai. Supaya apa? Kita tidak tertipu. Kita tidak terus disesatkan dengan pikiran-pikiran yang salah. Terutama saat-saat kita menghadapi penderitaan. Bapak Ibu kalau ngomong penderitaan, siapa sih yang enggak menderita ya? Selalu ada penderitaan. Ya. Entahkah itu penderitaan ringan, ya, atau penderitaan yang cukup berat. Tegaskan imanmu bahwa Allah itu baik dan bahwa Allah itu berkuasa atas keselamatan jiwa kita. Amin. Nah, mari Bapak Ibu, ada setidaknya 2 poin ya tentang kedaulatan Allah. Sekali lagi saya mau tegaskan, karena Allah itu berdaulat sepenuhnya pada keselamatan kita, maka Dia pasti memelihara kita. Saya mau kita dapat melihat tentang kedaulatan Allah ini. Lihat, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Tekanannya ini adalah kedaulatan Allah atas keselamatan kita. Bapak Ibu, kalau kita selamat bukan karena kehendak bebas kita. Kalau kita selamat karena Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan kita. Amin. Saya selalu katakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1, 2, 3. Kita semua telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita tidak sanggup merespon Allah. Tetapi Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus dan memberikan tempat di sorga bagi kita. Saudara, saya mau kita semua benar-benar teguh dalam pemahaman ini. Keselamatan kita sepenuhnya kedaulatan Allah. Coba kita ingat. Ketika Allah mendatangi Adam dan Hawa setelah berdosa dan setelah dia membuat pakaian dari kulit binatang, Dia tidak berkata, Adam, Hawa, kamu mau enggak pakai pakaian ini? Enggak, saudara. Langsung Tuhan mengenakan pakaian. Enggak tanya. Kamu malu enggak? Malu Tuhan. Mau enggak pakai ini? Enggak Tuhan. Itu kulit binatang, jijik. Aku mau pakai daun pohon ara ini aja. Apakah Tuhan bertanya seperti itu? Halo? Enggak kan? Langsung dipakaikan saudara. Langsung dikenakan. Pakai. Kan begitu. Allah yang berdaulat. Dia tidak minta pertimbangan dari Adam, dari Hawa. Dia tahu yang terbaik buat mereka. Amin. Dan kalau Dia menyelamatkan kita hari ini, itu karena semua kedaulatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Apakah Dia bertanya, perlukah nanti aku mengirimkan juru selamat untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, mengalahkan setan untuk kamu? Allah tidak berkata seperti itu. Aku akan membangkitkan keturunanmu, akan meremukkan kepala ular. Tetapi ular itu akan meremukkan tumitnya. Itu kehendak Allah, itu kedaulatan Allah. Coba ketika Tuhan memanggil Abram, apakah Dia berdiskusi sama Abram? Abram, aku berencana menjadikan kamu bapa segala bangsa. Aku mau kamu menjadi umatku. Mau enggak? Mau enggak kamu jadi umatku? Mau enggak kamu jadi bapa segala bangsa? Enggak. Lalu Dia berkata, aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa. Tidak ada yang namanya bagian kita, saudara. Allah yang menetapkan, Allah yang berdaulat. Ketika Allah memanggil Saul, apakah setelah Saul jatuh dari kuda tunggangannya Dia berkata, Saul mau mengikut aku tidak? Mau bertobat tidak? Mau melayani aku tidak? Tidak.
tetapi dia berkata, pergilah ke kota, akan dikatakan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan ketika Allah bicara kepada Ananias, datang kepada Saul, aku akan menjadikan dia alat di tanganku, menjadi saksi di antara bangsa-bangsa lain. Aku akan menunjukkan penderitaan yang sangat hebat bagi dia. Lihat, Allah berdaulat, Allah tidak butuh pertimbangan kita dalam menyelamatkan jiwa kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus menekankan hal yang sama. Coba baca Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Supaya kita paham akan hal ini. Matius 11 ayat 27 ya. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Amin. Jadi kalau Allah menyelamatkan kita, itu bukan karena kita, tetapi karena kehendak kedaulatan Allah. Dialah yang memberikan keinsafan dalam kehidupan kita, akan dosa, akan penghakiman, akan kebenaran. Dialah yang mengaruniakan iman kepada kita. Dulunya kita dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga kita tidak bisa melihat Injil keselamatan itu. Tetapi Yesus membuka mata hati kita, mengaruniakan iman kepada kita, sehingga kita boleh melihat terang Injil kemuliaan, dan kita boleh percaya kepadanya. Itu semua karena kedaulatan Tuhan. Amin. Ada orang yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Allah itu memerintahkan kita melakukan sesuatu, artinya kan kita punya kesanggupan untuk kita melakukan sesuatu. Kalau Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, tetapi kita tidak punya kesanggupan, itu kan artinya dia mengejek kita. Ada orang yang berkata seperti itu, tetapi saya mau mengatakan Bapak Ibu, saat Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, saat itu juga Tuhan memberi kuasa untuk kita bisa melakukannya. Amin. Saat kita mengerjakan sesuatu, di saat yang sama Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk bisa melakukannya. Dia tidak pernah mengejek kita, saudara. Kalau Bapak Ibu dipercaya melayani Tuhan, saat kepercayaan itu diberikan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk bisa melakukannya. Bapak Ibu, ingat hakim-hakim. Hakim-hakim itu ketika Allah memilih seorang hakim, lalu roh Allah menguasai orang itu. Roh Allah hinggap pada orang itu. Untuk apa? Memberikan kuasa untuk menjadi hakim atas Israel. Nanti sebentar Ibu Gembala akan melantik panitia Natal. Saudara yang dipercaya, pasti Tuhan memberi kuasa untuk bisa melakukannya. Amin. Jangan bilang, aku gak iso di posisi itu. Gak cocok sama aku. Saudara, apakah Paulus cocok jadi penginjil? Gak cocok, dia penganiaya jemaat. Tapi Tuhan memberi kuasa. Amin. Apakah Abraham cocok menjadi bapa segala bangsa? Gak cocok. Dia istrinya mandul, saudara. Tapi Tuhan memberi kuasa untuk membuat dia, membuat Sarah bisa melahirkan anak. Kan seperti itu. Setelah Yesus berkata bahwa hanya kepada siapa anak berkenan menyatakan Bapa, dia berkata seperti ini, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya ketika Tuhan memanggil, Tuhan memberi kuasa untuk kita datang kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu, ketika Lazarus di dalam kubur, ketika dipanggil Yesus keluar, apakah Lazarus sempat hidup dulu? Atau dia mati suri, 4 hari mati suri begitu di dalam kubur 4 hari, kemudian dia nongkrong-nongkrong ketika Yesus bertanya, Lazarus keluarlah. Aku keluar enggak ya? Aku dengar Yesus enggak ya? Aku di dalam aja dah. Enggak, saudara, dia benar-benar mati, udah 4 hari, udah bau, saudara. Tapi ketika mendengar suara Yesus, Lazarus keluarlah. Saat yang sama, Yesus menghidupkan Lazarus. Amin. Memberi kuasa untuk dia bangkit, untuk keluar dari kubur itu. Itu Allah kita.
Dia berdaulat, dia berkuasa. Ketika Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh tangan sebelahnya, ulurkan tanganmu. Apakah Yesus mengejek dia? Tidak, dia tidak punya kemampuan untuk mengulurkan tangannya karena lumpuh. Tetapi saat Yesus berkata, ulurkan tanganmu, maka saat yang sama Yesus memberi kuasa sehingga dia bisa mengulurkan tangannya. Amin. Makanya saya tidak takut diberi tugas, karena saya tahu saat saya diberi tugas, Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk melakukannya. Allah berdaulat, nggak usah khawatir. Dalam pencobaan percaya, tegaskan kedaulatannya. Dia yang memanggil kita dalam pertobatan, dialah yang memberi kuasa untuk kita merespon dia dan mengikut dia dengan iman. Bapak Ibu, karena Allah berdaulat, maka dia pasti menyelamatkan kita dari setiap pencobaan yang kita alami. Amin. Dia sanggup. Dan yang selanjutnya, karena Allah yang berdaulat menjadikan kita yang sulung di antara semua ciptaan, artinya kita harus mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ingat buah sulung? Ya, dalam kehidupan bangsa Israel yang namanya yang sulung itu milik Tuhan. Ya, saya tidak akan banyak berbicara tentang itu, tetapi semua yang sulung itu adalah milik Tuhan. Sebagai buah yang sulung, Allah itu memiliki kita. Dan kita harus memberikan hidup kita kepada Allah. Dia bebas mau melakukan apapun terhadap kehidupan kita. Saudara, dia mau bawa kita ke kiri, ke kanan, apapun juga dia bebas melakukannya karena kita miliknya. Tetapi ingat, dia melakukan itu dengan motivasi kasih. Amin. Dengan motivasi kebaikan, dan kita harus taat. Kita telah dibeli dengan darah Kristus, darah yang sangat mahal. Kita miliknya, persembahkan hidup kepada Tuhan. Dan sebagai buah sulung, kita harus semakin lebih banyak berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Ya, saudara, buah sulung itu milik Tuhan. Saya nggak akan jelaskan, ya, waktunya tidak cukup. Dan Yesus mengatakan, aku memanggil kamu supaya kamu menghasilkan buah, dan buahmu sifatnya tetap. Mari sebagai penutup, saya mau mencontohkan Yusuf lagi. Yusuf adalah salah satu contoh yang sangat baik, ya, kepada tentang orang yang mengalami pencobaan yang sangat hebat. Saudara-saudaranya berencana membunuh dia, tetapi pada akhirnya menjualnya kepada penjual budak, ya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Sebagai budak di Mesir, dia telah mentaati Allah dengan sangat luar biasa. Dia lari dari godaan Potifar, tetapi apa yang didapat dari godaan istri Potifar, lalu apa yang didapat dari Tuhan? Dia malah dipenjara, saudara. Dia dipenjara beberapa tahun. Tetapi Yusuf tetap menegaskan bahwa Allah itu baik. Allah selalu berbuat baik, bahwa Allah berdaulat. Dan sungguh saat dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia punya kesempatan untuk balas dendam kepada saudaranya, tetapi dia tidak melakukannya. Justru dia berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Untuk memelihara satu bangsa inilah aku dibawa Tuhan mengalami penderitaan. Untuk memelihara satu bangsa yang besar inilah aku akan kamu bunuh, aku kamu jual ke Mesir, aku difitnah, aku dipenjara, aku menolong juru minuman, menolong mereka, tetapi aku dilupakan. Aku bertahun-tahun dalam penderitaan, tetapi untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar, aku ada hari ini. Sebab Allah itu baik dan dia berdaulat. Mari Bapak Ibu, kita rentan terhadap yang namanya penipuan, penyesatan, terutama saat-saat pencobaan. Setan mau kita berpikir
saat-saat pencobaan bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak berkuasa. Tetapi saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, teguhkan iman saudara bahwa Tuhan itu baik. Dan Dia berdaulat, dan Dia pasti menolong kita, sebab rencananya tidak pernah gagal. Amin. Sama-sama berdiri.